kunut subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh terus menerus ada dalilnya. Hadisnya dhaif. Dhaif itu artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Nggak boleh dipakai. Persoalan-persoalan tentang kunut. Kunut itu bid'ah katanya. Ustaz, begini. Anda boleh punya pendapat. Tapi Anda jangan lupa ada ragam pendapat dari para ulama. Maaf ibu bapak sekalian. Keterangan hadis kunut itu bid'ah. Terdapat di hadis ada An-Nasai. Ada juga di Al-Bukhari. Turunkan semua hadisnya. Tahukah Anda? Periwayat hadisnya itu juga kunut. Imam An-Nasai mazhabnya Syafi'i. Beliau kunut. Imam Al-Bukhari mazhabnya Syafi'i. Beliau kunut. Saking objektifnya, beliau riwayatkan tentang sahabat yang tidak kunut. Kenapa beliau tidak kunut? Karena dalam hidupnya tidak pernah melihat Nabi kunut. Sahabat ini, tapi kan yang lain banyak sahabat juga. Di ketika Nabi berjalan, tidak semua sahabat ikut. Nabi ke Badar, sebagian sahabat ikut. Nabi ke Uhud, sebagian sahabat ikut. Tidak setiap tempat sahabat ikut semua. Kunut subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh terus menerus ada dalilnya. Hadisnya dhaif. Dhaif itu artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Nggak boleh dipakai. Ingat tuh, hadisnya ada dhaif. Kalau dhaif nggak boleh dipakai. Bahkan ada sahabat bertanya, seorang anaknya dari sahabat bertanya, wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Apakah mereka kunut subuh? Dijawab oleh bapaknya, ai bunayya muhdatsun. Wahai anakku, kunut subuh itu muhdats. Apa makna muhdats? Beda. Bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasai dijelaskan, ai bunayya bid'atun. Wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Sekarang kalau kita sholat di belakangnya orang yang kunut subuh, ya kita memperbanyak baca pujian kepada Allah. Bisa kita baca Rabbana lakal hamdu terus kita ulang-ulang sampai 10 kali nggak ada masalah. Bahkan Nabi pernah membaca li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu terus sebanyak-banyaknya. Bab saat itulah saat memuji kepada Allah. Mereka kunut, biarkan mereka kunut, kita baca pujian kepada Allah, jangan ikut kunutnya dia. Tapi kalau dia sujud wajib ikut karena kita bermakmum dengan imam, nggak boleh kita menyalahi imam. Tapi ketika dia berbuat beda, nggak boleh kita ikut bedanya. Jelas? Jadi ini udah masalahnya sudah jelas. Jangan nanti dibilang lagi, ini kan masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah. Kalau beda nggak ada ijtihadiyah, udah beda ya beda. Nanti dibawa lagi hadis yang nggak ada asalnya, ikhtilafu ummati rahmatun, ikhtilaf umatku rahmat. Kalau gitu kita balik, bersatunya umatku adalah azab. Nggak terima dia. Karena ini memang nggak ada asalnya hadis ini, ikhtilaf, nggak ada asalnya. Nggak ada dari Nabi, nggak ada dari sahabat, nggak ada sama, nggak ada asalnya sama sekali. Makanya ketika orang akan menyampaikan masalah ijtihad atau bukan, dia lihat dulu keterangan para ulama, baca hadisnya. Yang disampaikan kepada umatnya ijtihadiyah, udah jelas itu beda, aku dibilang ijtihadiyah. Nanti semua orang bilang, saya melakukan beda ijtihadiyah. Yang buka siapa? Yang buka pertama kali, ya ustadz juga ini. Dokter. Ada dai viral lagi apa bahas tren yang sukses terkenal yang mengatakan kunut subuh tidak bid'ah. Yang mengatakan kunut subuh bid'ah itu sahabat, bukan ulama. Hendaklah dia berhadapan dengan sahabat. Dia mengatakan bid'ah sahabat, bid'ah ya bunayya muhdats. Titik. Kita biarkan dia berhadapan dengan sahabat. Maulid tidak bid'ah. Yang mengatakan bid'ah kaum muslimin bersama para ulama. Kita biarkan lagi dia berhadapan dengan para ulama. Kalau ada yang mengatakan bid'ah, maka dia bid'ah dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kelihatannya emosi. Yang membuat maulid itu bukan dari Islam. Yang membuat maulid itu orang-orang Syiah.
pada abad keempat Hijriyah. Syiah Fatimiyah di Mesir. Itu ittifaq ulama. Mau dicari kemana saja sejarahnya akan ketemu itu. Tidak ada dalam Islam. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in pernah melaksanakan maulid? Tidak. Bahkan Nabi mengisyaratkan saja tidak. Syiah membuat 5 macam maulid. Maulid Nabi SAW. Kemudian maulid Ali, maulid Hasan, maulid Hussein, dan maulid khalifah mereka, raja mereka, sultan mereka. Kemudian pada abad ke-6 Hijriyah, pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menghapus maulid itu. Persoalan-persoalan tentang kunut. Kunut itu bid'ah katanya, Ustaz. Begini. Anda boleh punya pendapat, tapi Anda jangan lupa ada ragam pendapat dari para ulama. Maaf ibu bapak sekalian, keterangan hadis kunut itu bid'ah terdapat di hadis ada An-Nasai, ada juga di Al-Bukhari. Turunkan semua hadisnya. Tahukah Anda, periwayat hadisnya itu juga kunut. Imam An-Nasai mazhabnya Syafi'i, beliau kunut. Imam Al-Bukhari mazhabnya Syafi'i, beliau kunut. Saking objektifnya, beliau riwayatkan tentang sahabat yang tidak kunut. Kenapa beliau tidak kunut? Karena dalam hidupnya tidak pernah melihat Nabi kunut. Sahabat ini, tapi kan yang lain banyak sahabat juga. Di ketika Nabi berjalan, tidak semua sahabat ikut. Nabi ke Badar, sebagian sahabat ikut. Nabi ke Uhud, sebagian sahabat ikut. Tidak setiap tempat sahabat ikut semua. Saya mau ke Uhud ya, semua Madinah ikut ke Uhud. Madinah kosong. Saya ke Badar ya, saya ke Taif ya, apa semua ikut? Tidak, semua menyebar. Makanya ketika Nabi perjalanan, sebagian sahabat ikut. Nah, ada seseorang yang ketika berada di belakang Nabi, setiap dia sholat di belakang Nabi, dalam keadaan subuh, Nabi tidak kunut. Sedangkan sifat sahabat itu mengamalkan apa yang dilihat. Jadi yang dia lihat itu yang diamalkan. Misal, Wa'il bin Hujur, sholat di belakang Nabi, Nabi turun pakai lutut. Abu Hurairah sholat di belakang Nabi, Nabi turun sujud pakai telapak tangan. Walaupun keduanya tahu riwayat itu, tapi mohon maaf, mereka mengamalkan apa yang dilihat. Wa'il pakai lutut, Abu Hurairah pakai telapak tangan. Dua-duanya benar, yang salah yang pakai kepala duluan. Belum apa-apa sudah ramai kepalanya, ini bid'ah, ini salah, ini. Itu, muka Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki bid'ah itu. Kenapa? Karena Anda tidak belajar hadis dengan ilmunya. Ini yang tidak kunut di belakang Nabi karena dia sholat di belakang Nabi. Nabi nggak kunut. Tapi ada sebagian sahabat sholat di belakang Nabi. Nabi pernah kunut. Ada Abdullah bin Umar. Nabi mengajarkan kunut pada Al-Hasan cucunya. Dari situ disimpulkan oleh ulama. Apa kesimpulannya? Yang mau kunut silahkan. Maka Imam Malik kunut. Kunutnya sebelum ruku disirkan. Imam Malik itu Masya Allah. Anak sahabat besar. Anas bin Malik. Lahir anaknya Malik bin Anas. 93 Hijrah. Lahirnya di Madinah. Tumbuh di Madinah. Besar di Madinah. Jadi mufti di Madinah. Wafat di Madinah. Dikenal dengan Imam Madinah. Darul Hijrah. Imam Madinah. Imam Madinah kunut, kunutnya sir. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, lahir tahun 150 Hijrah kunut. Beda dengan gurunya, Syafi'i dijaharkan. Kunutnya ba'da ruku, bangun setelah i'tidal dijaharkan. Bacaannya sama dari Nabi, Allahumma hdini fiman hadid. Kalau jadi imam, Allahumma hdina fiman hadid. Imam Abu Hanifah, wafat tahun 150 Hijrah, memilih yang tidak kunut, ngambil hadis sahabat yang tadi. Karena kata beliau asalnya tidak kunut. Ada kejadian di Bir Maunah, Nabi kunut, setelah itu tidak kunut lagi. Maka disimpulkan kunut itu menurut saya tidak ada. Karena sementara saja, setelah itu tidak ada. Maka kembali ke asal, tidak ada kunut. Abu Hanifah tidak kunut. Diamalkan itu dari yang tadi. Imam Ahmad datang kemudian, lahir tahun 163 Hijrah. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik masa yang sama dengan Imam Abu Hanifah. Wafatnya duluan Abu Hanifah. Apa yang terjadi dengan Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, saya ambil yang pertengahan.
Tengah-tengah saja, ini kunut jahar, ini tidak kunut. Saya ambil tengah-tengah. Apa tengah-tengahnya? Nabi kunut saat ada peristiwa besar membutuhkan doa. Sebelumnya tidak kunut. Saat ada peristiwa itu beliau kunut. Setelah itu tidak kunut lagi. Menurut pemahaman Imam Ahmad bin Hanbal. Maka saya simpulkan kunut itu saat ada peristiwa besar saja yang butuh doa. Peristiwa besar butuh doa namanya nazilah. Maka dikenal dengan kunut nazilah. Tapi hebatnya Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i tidak ada masalah. Salat di belakang Imam Syafi'i beliau kunut. Imam Syafi'i salat di belakang Imam Ahmad beliau tidak kunut. Imam Syafi'i datang ke tempat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sudah wafat. Ketika beliau memberikan ilmu di tempatnya, kemudian diminta jadi imam saat subuh, beliau tidak kunut. Selesai itu kata muridnya, "Syal Imam, kenapa Anda tidak kunut?" Kata Imam Asy-Syafi'i, "Saya menghormati pendapat di tempat Imam Abu Hanifah yang tidak kunut." Luar biasa. Imam besar, ahli fikih, imam madhab, ahli hadis, paham hadisnya, tidak ada masalah. Antum bukan imam besar, jadi makmum kadang-kadang. Quran belum hafal, hadis belum tahu, Masya Allah. Gara-gara zaman hari gini orang masih kelahi lagi masalah kunut subuh. La haula wa la quwata illa billah. Dulu ya, zaman saya kecil, anak muda NU masih bertengkar dengan anak muda Muhammadiyah. Anak muda Muhammadiyah mengatakan subuh nggak pakai kunut. Anak muda NU mengatakan subuh mesti pakai kunut. Akhirnya saking hebatnya perdebatan sampai jam 2 malam. Besok sama-sama nggak sholat subuh. Ini sudah tidak ada lagi. Ketika saya ditanya, "Ustaz, iya, kenapa Islam ini banyak betul khilafiyah? Kenapa banyak betul khilafiyah, Pak Ustaz?" Ente mengatakan banyak khilafiyah karena ente pecandu khilafiyah. Sekarang saya tanya, tunjukkan sama saya mana mazhab dalam Islam yang mengatakan tidak ada sholat subuh. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mana mazhab dalam Islam yang mengatakan tidak ada sholat subuh? Tak ada, Pak Ustaz. Kalaupun ada mazhab yang mengatakan tak ada sholat subuh, itu namanya mazhab Al-Ngawuriyah. Mazhab Abu Hanifah, Imam Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah di Kufah. Mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas, meninggal makamnya di Baqi, Madinah tahun 179. Mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, makamnya di Mesir, Kairo tahun 204. Mazhab Ahmad bin Hanbal Hambali, makamnya di Baghdad, Irak tahun 241. Sepakat 4 mazhab ini bahwa sholat subuh itu fardhu. Tak ada ikhtilaf tentang sholat subuh. Bahwa yang satu pakai usolli, enggak pakai usolli, itu perbahasan forum. Batang usulnya sholat subuh wajib. Bahwa ada yang pakai usolli, ada yang enggak pakai usolli, khilafiyah. Bahwa yang satu bismillahnya jahar, bismillahirrahmanirrahim. Yang satu bismillahnya sir. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu tak masalah. Masalah yang satu bangkit, wa sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Yang satu pakai kunut. Tapi andai saya disuruh jadi imam di Palembang, saya tak akan mau sholat subuh jadi imam. Kenapa? Saya tak tahu masjid ini masjid NU apa masjid Perti apa masjid Persis apa masjid Muhammadiyah. Maka saya tak ingin menimbulkan fitnah. Maka kalau disuruh, tafadhal, mana imam ratib, mana